Apa itu pajak dan apa peranannya bagi pembangunan negara Indonesia? Ayo, mari kita cari tahu lebih dalam lagi. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, pajak itu sifatnya wajib dan memaksa untuk menunjang pembangunan demi kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia. Salah satunya untuk pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan lain-lainnya. Secara umum, pajak terbagi menjadi dua bagian, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak, seperti pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, pajak bumi dan bangunan sektor lainnya, dan bea materai. Sedangkan pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah, seperti pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan, pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak iklan, serta pajak yang lainnya. Dengan kondisi bangsa kita seperti saat ini, apakah bisa kebutuhan negara kita dibiayai APBN tanpa pajak? Jalan trans, bandar udara, pelabuhan, rumah sakit, sekolah-sekolah, dan biaya penanganan pandemi COVID-19 rasanya pasti akan terhambat. Apa iya tentara angkatan bersenjata kita mempertahankan negara ini masih menggunakan ketapel atau bambu runcing karena tidak adanya biaya pertahanan negara? Oleh karena itu, kita dan seluruh generasi emas bangsa Indonesia adalah insan-insan yang akan menjadi tonggak pembangunan bangsa ini. Kelak ketika kalian akan terjun di dunia profesi, itulah saatnya kalian akan turut serta membangun bangsa ini. Dengan menyadari pentingnya pajak, maka kita sebagai generasi bangsa Indonesia bisa mampu membangun Indonesia dengan turut serta menjadi pahlawan bagi negeri ini melalui pajak. Kendala tersendiri. Satu, diantaranya mesin strum kami tidak punya. Yang kedua, SDM pendidikan kita sangat rendah. Kalaupun kita terapkan itu berarti menghitung manual. Yang ketiga, kita harus menyimpan uang yang bakal kita setor itu selama 1 bulan. Kemudian baru dipungut oleh pegawai itu sendiri. Kami bukan tidak mau, akan tetapi kemauan itu harus menyertakan kebahagiaan kita bersama. Pemerintah tidak merasa dirugikan, kami juga pedagang tidak merasa dirugikan dengan persoalan-persoalan yang seperti itu. Pajak restoran. Landasan kita adalah Undang-Undang 28 tahun 2009, Perda nomor 13 tahun 2011, dan Peraturan Bupati nomor 2 tahun 2012. Terkait pajak restoran ini bukan dibebankan kepada Bapak Ibu pemilik warung. Jadi pajak restoran ini yang membayar pajak 10% itu adalah masyarakat. Jadi warung restoran adalah
salah satu wajib pajak sebagai pembantu pemerintah dalam memunguti pajak. Dan ini sistemnya self assessment. Nah, terkait yang tadi Bapak bilang struk yang masih manual, memang kita masih ada beberapa yang manual dan ada yang memang sudah memakai Tepinpok. Dan kita juga ke depan kami sudah coba melakukan kerjasama dengan Bank Kaltara bahwa kita akan kerjasama dalam pengadaan Tepinpok. Tepinpok itu alat perekam pembayaran. Nah, itu nanti akan disiapkan oleh Bank Kaltara. Hasil dari kami digitalisasi daerah percepatan kemarin, bahwa memang penyediaan itu akan disiapkan oleh Bank Kaltara dan nanti hasil perekaman pembayaran Bapak Ibu itu terekam langsung ke RKUD. Nah, itu mempermudah. Itu akan ke depan kita akan lakukan.